Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah ulama karismatik Banten dan tarekatnya Abuya Dimyati. Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani atau yang dikenal dengan sebutan Abuya atau para santri Jawa menyebutnya Mbah Dim, adalah ulama karismatik yang namanya sejajar dengan ulama-ulama besar Nusantara lainnya seperti Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, maupun Kiai Haji Soleh Darat. Beliau lahir di Pandeglang, Banten pada tahun 1925. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Haji Amin dan Hajah Ruqoyah. Beliau mempunyai dua adik laki-laki, yakni Haji Ahmad Wasek dan Haji Sayuti. Sejak kecil, Mbah Dim telah tekun mendalami ilmu agama. Pendidikan pesantren formal pertamanya ditempuh di Pondok Pesantren Cadasari. Kemudian beliau melanjutkan ke Kadu Pesing Pandeglang, kemudian Sempur Pelamunan Serang, dan Pleret di Cirebon, juga beberapa pesantren lainnya. Beliau juga dikenal sebagai mursyid tarekat Asyadziliyah dan seorang ulama yang begitu zuhud, alim, dan teguh dalam mempertahankan prinsip independen, lurus dalam kalam, istiqomah dalam amal, dan salah satu ulama mutafannin, yaitu menguasai seluruh cabang-cabang keilmuan yang menjadi perangkat seorang ulama secara mendalam, mulai dari ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, dan ilmu falak, serta ilmu tasawuf yang tercermin melalui akhlaknya. Dalam bidang tasawuf, Abuya tidak menjadikannya sebagai wacana dalam retorika, akan tetapi terlihat dalam praktek fikih yang lebih condong kepada amal-amal sunnah dari teladan Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan para ulama dan kiai yang menyaksikan langsung sosok Abuya senantiasa berkomentar bahwa Mbah Dimyati Banten adalah ulama rosikhoh. Yang dimaksud dengan ulama rosikhoh adalah sebuah gelar dan sebutan untuk ulama yang amilin, yang aspek lahir dari sikapnya adalah cerminan dari ilmunya. Artinya, ilmu sudah tertanam dalam, bukan semata-mata tercermin dari lidah dan kalam, tetapi ilmu sudah jauh mengakar ke dasar hati. Oleh karena itu, sikap dan lahiriahnya adalah lautan ilmu. Ulama yang seperti inilah yang disitir oleh Al-Quran sebagai warasikhuna fi al-ilmi, yang mana hanya dengan melihat wajah Mbah Dim seseorang merasa takut dan ingat kepada Allah. Inilah tanda dari sosok seorang ulama akhirat. Pada tahun 1965, Mbah Dimyati mendirikan pesantren di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten. Di pesantren inilah Mbah Dimyati menghabiskan sebagian besar hari-harinya. Pondok ini masyhur dikenal sebagai pondok yang mendidik santrinya dengan tarekat mengaji, jalan sufi para ulama salaf.
Abuya Dimyati merupakan sosok yang senantiasa menjadi pusat perhatian. Beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan mengaji dan bertawajuh ke hadratillah. Bahkan ketika banyak tamu yang menanti dan berdesak-desakan ingin bertemu Abuya, namun jika saat itu waktu mengaji atau berjamaah, beliau tidak temui dahulu dikarenakan lebih mengutamakan jemaah dan pengajiannya. Abuya Dimyati menganggap mengaji sebagai sarana pewarisan ilmu dan nilai-nilai. Inilah yang menjadikan seorang ulama menyandang predikat pewaris para nabi sebagaimana disebutkan al-ulama'u warathatul anbiya. Sebab melalui mengaji sunnah dan keteladanan nabi diajarkan, melalui mengaji tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan, melalui mengaji pula seorang santri membuang gelap dan racunnya nalar. Lalu dengan pelan-pelan, dengan sabar dan telaten menuju terangnya ilmu, yang berarti runtuhnya nalar dan terangnya berpikir. Yang berarti runtuhnya nalar dan terangnya berpikir. Seseorang yang ingin mencapai makom yang tinggi tanpa mengaji seperti tertipu. Menilik dari pentingnya berjamaah dan mengaji, Abuya Dimyati mengatakan kepada santri-santrinya, jangan sampai meninggalkan mengaji karena kesibukan lain atau umur yang sudah tua, karena untuk mengaji tidak dibatasi umur. Beliau mengatakan bahwasanya thoriqoh aing mah ngaji, tarekatku adalah mengaji. Ungkapan beliau lainnya, lamun bumi gempa 3 kali, wayahna usimna ngaji mah kudu ngaji. Seandainya bumi ini diguncang gempa 3 kali, kalau sudah waktunya mengaji, ya harus mengaji. Pesan itu sering diucapkannya, seakan memberikan tekanan khusus bahwa jangan sampai meninggalkan mengaji meskipun dunia runtuh 1000 kali. Begitupun dengan berjamaah. Abuya Dimyati tidak akan pernah memulai berjamaah jika santri belum semuanya berkumpul. Jikalau tak kunjung kumpul, maka kentongan sebagai isyarat sholat terus dipukul berkali-kali. Tidak hanya untuk santrinya saja, Abuya Dimyati bahkan melakukan hal yang lebih ketat untuk putra-putrinya dalam permasalahan berjamaah. Wajib ain hukumnya bagi putra-putrinya untuk mengikuti berjamaah dan mengaji. Mengaji juga tidak akan dimulai kecuali semua putra-putrinya hadir di dalam majelis. Beliau melakukan hal itu semata-mata bukan karena keturunan nasab dan kerabat, akan tetapi baginya beliau menganggap putra-putrinya sebagai anak didik dan santrinya. Oleh karena itu, Abuya Dimyati adalah seorang ayah sekaligus seorang guru bagi putra-putrinya. Beliau tidak ingin urusan pendidikan putra-putrinya diwakilkan kepada orang lain. Itulah mengapa 9 putra-putrinya yang seluruhnya hafal Al-Quran dan mahir cabang-cabang keilmuan tentang agama Islam. Hal itu merupakan hasil dari didikan Abuya Dimyati sendiri. Abuya Dimyati tidak sepakat jika ada fenomena seorang guru atau kiai yang begitu sibuk mengajar anak orang lain, namun anaknya sendiri tidak terurus. Hal tersebut tidak mungkin ada pada diri Abuya Dimyati.
Salah satu kajian kitab yang dipelajari oleh Abuya Dimyati bersama santrinya adalah kitab Tafsir At-Tabari. Kitab ini termasuk ke dalam tafsir bil matsur, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan atsar sahabat, lengkap dengan perawi, sanad, dan matan, juga disertai kalimah yang panjang-panjang. Oleh karena itu, untuk membaca teksnya sendiri dibutuhkan kejelian dan kesabaran. Semisal satu kata saja dari ayat suci Al-Quran, Syekh At-Tabari terkadang menggalinya menjadi lebih dari 7 model penafsiran dari 7 pernyataan sahabat dan tabi'in. Baik penafsiran itu husul sampai Nabi sehingga mencapai tingkatan khobar atau hadis, berhenti sampai sahabat sehingga mencapai derajat atsar, atau hanya berhenti sampai tabi'in. Seorang qori senantiasa dihadapkan pada tingkat kerumitan yang membutuhkan kejelian dan sikap yang harus ekstra hati-hati, terutama ketika ia berhadapan dengan wujuh bentuk pelafadzan Al-Quran, qiraat dari para qurra al-amsar, imam-imam rujukan dan pembacaan, dan asbabun nuzul dalam konteks apa ayat-ayat itu diturunkan. Mungkin dikarenakan kekhusuan tafsir At-Tabari inilah Mbah Dimyati sengaja memiliki waktu pembacaan di malam hari, yaitu sekitar pukul 10 sampai setengah 3 pagi nonstop. Setengah jam setelah itu hingga genap pukul 3 pagi diselingi dengan pengajian hadis Al-Bukhari dan materi tasawuf, yaitu risalahnya Syekh Usyairi An-Naisaburi. Pengajian tafsir At-Tabari diselenggarakan setiap hari kecuali hari Kamis, Senin, dan Jum'ah. Sebab pada hari Senin, Kamis, dan Jum'ah Mbah Dimyati mentashis bacaan para santri yang menyodorkan hafalan Al-Quran, sehingga materi tafsir At-Tabari dan 2 kitab tersebut hanya sampai pukul 2 pagi, sedangkan di malam Jum'ah pembacaan tafsir At-Tabari hanya sampai pukul 12 malam. Dan untuk menggenapkan kegiatan sampai pukul 3 pagi adalah acara marhab, yaitu munajat seluruh santri dan bersolawat serta istighosah, menggaungkan asma ahli Badar dengan nazom-nazom yang disusun oleh Abuya Dimyati itu sendiri. Sedangkan pada pukul 3 pagi sampai subuh adalah waktu rutinitas Abuya Dimyati yang digunakan untuk kegiatan pribadi, yaitu sholat malam dan sahur untuk puasa sepanjang umur dan sepanjang tahun, kecuali hari raya dan hari tasyrik yang dikenal dengan Siyamud Doror. Karena dalam seminggu hanya libur sehari, yaitu di malam Sabtu waktu senggang Abuya Dimyati bersama istri, maka dalam kurun beberapa tahun tamatlah tafsir At-Tabari. Melihat betapa padatnya jadwal mengaji dan sungguh seriusnya Abuya Dimyati menenggelamkan waktu-waktunya dengan jam-jam mengaji dan ilmu, pantas saja jika Abuya Dimyati berani lantang mengatakan, "Torikoh aing mah ngaji, torekatku adalah mengaji." Di waktu padatnya mengaji, terkadang Abuya Dimyati pun sering humor demi memecah kebisuan dan suntuknya mengaji di tengah malam, atau sekedar menyemangati santri-santri agar jangan teledor dalam masalah mengaji. Alasan lain, Abuya Dimyati sering mengatakan mengaji adalah karena tarekat dapat dipahami melalui cara pandang.
Pertama, pernyataan itu merupakan wujud kerendahan dan tawadhu dari seorang ulama. Kedua, pernyataan tersebut bermaksud menegaskan status mengaji jika dibandingkan dengan praktek-praktek ibadah yang lainnya. Ketiga, ilmu litashih amal. Mengaji adalah jalan yang ditempuh para ulama. Hanya para ulama yang tahu dan bisa menghargai betapa tingginya derajat dan buah daripada mengaji itu sendiri. Ilmu di dalam dirinya sendiri adalah ibarat cahaya dan mutiara, sebagai ungkapan betapa tingginya dan berharganya ilmu tersebut. Sebab kalau tidak, tentulah Allah tidak akan meletakkan sifat alim yang mengetahui pada zatnya yang maha agung. Sedangkan ilmu dalam kaitannya dengan praktik-praktik ibadah yang lain adalah sebagai syarat yang mutlak yang tak bisa ditawar. Tanpa ilmu, amal dan ibadah tak ada artinya. Sebab sesuatu yang masyhuriyah dalam amal dan ibadah haruslah menetapi kaidah syarat dan rukun. Tanpa itu semuanya tertolak, batal, mardudun la tuqbalu. Oleh karena itu, mencari ilmu sebagaimana pernyataan Abu Yadimyati, al ilmu litashihil amal, hukumnya adalah wajib, sebab dengan ilmu tersebut amal dan praktek ibadah bisa menjadi sah. Jadi dengan pernyataan tarekatku adalah mengaji, sebenarnya Abu Yadimyati hendak menunjukkan dan menginformasikan kepada kita bahwa jalan yang tercepat dan aman bagi seorang hamba untuk mencapai makom-makom yang tinggi adalah mengaji. Tidak bisa tidak, karena mengaji merupakan perangkat terbukanya kawaruh atau makrifat, dan mengaji adalah asbabul futuh. Abu Yadimyati berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2003 di kediamannya di pesantren Cidahu. Abu Yadimyati wafat pada usia 74 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Cidahu sekitar pukul 5 sore. Setelah disolatkan secara bergiliran di Majelis Taklim Cidahu yang terletak beberapa meter dari kediamannya, dilaporkan kampung Cidahu pada hari berkabung berubah menjadi lautan manusia. Jalan menuju pemakaman penuh sesak oleh pelayat yang ingin menghantarkan Abu Yadimyati ke tempat peristirahatan yang terakhir. Inilah kisah sosok seorang ulama karismatik asal dari Banten. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.